melakukan rapat koordinasi KSSK. Atas arahan Bapak Presiden kami mengundang dan antara juga Pak Rosan dan Pak Doni hadir dalam rapat pada sore hari ini. Kalau putusan detailnya kan nanti kita akan ketemu hari Senin. Dan saya yang ceritakan rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk berkoordinasi, bekerja lebih erat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Terima kasih Pak Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK. Jadi ini akan ada pertemuan resmi jumpa pers kita di hari Senin terkait dengan rapat berkala ini. Namun kalau ada pertanyaan mungkin lebih kepada tidak substansi. Silakan. Ya, Ave, gimana Ave? Saya Ave dari Kumparan. Izin tanya Pak, ini kan rapat perdana KSSK Plus ya Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak soal KSSK Plus ini, karena kan dengan adanya Danantara nambah lagi. Posisi Danantara di sini tuh seperti apa? Lalu dengan mundurnya Gubernur BI ini kan berarti pemainnya ganti lagi ya Pak, banyak yang ganti. Mungkin bisa dijelasin gimana caranya untuk meyakinkan pasar Pak. Terima kasih. Posisi Danantara pada rapatnya sebagai undangan. Jadi kita juga kan regulator semuanya rapat biasa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Tadi yang kedua apa? Mundurnya Gubernur BI Pak, gimana caranya meyakinkan pasar? Kan pemainnya ganti lagi nih Pak, berarti KSSK. Enggak, KSSK sebetulnya enggak banyak yang ganti kan. Ibu Desti bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama, main bola ya. Pemimpinnya maksudnya Pak. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada lagi yang lain? Belakang ya, silakan. Pak, dengan adanya Danantara masuk Catat, Mas. Pak Maulana dari Sektor Trust ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSK ini sebagai observer atau Danantara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena Danantara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget Danantara nggak akan ikut nih. Dalam mengambil putusannya dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan. Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Terima kasih. Satu lagi ya, kan Mahrib. Satu lagi diwakili. Kita akan ketemu lagi Senin. Jadi Senin masih banyak, jangan takut. Ya, Senin jam 9 pagi. Ya. Izin Pak Menteri, Elvina dari Metro TV. Pak, terkait DBH dan P3K, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri kemarin bilang sudah ada beberapa daerah yang melakukan efisiensi, namun masih mengalami kesulitan.
Pertanyaannya, daerah mana aja yang mengalami masalah paling urgent terkait belanja pegawai dan kapan target pemerintah akan mencairkan DBH yang tertunda? Terakhir, apakah pemerintah pusat dapat memastikan tidak ada P3K yang dirumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah? Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita nggak menghitung, mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Di sini juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri.